Ya seperti apa yang kusampaikan malam hari ini. Jenengan bisa belajar dari rumah, nggak usah ke rumah saya atau ke pondok saya atau ketemu saya di mana, nggak usah. Cukup lewat itu, nanti saya pandu lewat itu kalau mau. Kalau mau. Tapi tidak salah jenengan cari guru yang lain yang sifatnya adalah mendidik rohaniah jenengan dengan dinu tauhid. Monggo, semuanya sama. Dibuat referensi, dibuat mukobalah, saged. Sebab Pak Bu, kita itu sisa umur kita tinggal berapa, kita tidak tahu. Allah mengancam di dalam surat Al-Isra ayat 72. Iki yang paling penting yang harus panjenengan ketahui. Al-Isra 72. Terus Az-Zumar Az-Zumar ayat 54. Saya bacakan. Bagaimana nasib seseorang besok di akhirat ketika dia itu saat di dunia ruhaniyahnya itu belum bisa untuk mendekat dan bertemu Allah, dan atau bagaimana nasibnya seseorang ketika ruhaniyah di dunia itu masih menjadi budaknya hawa nafsu. Surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan subhanallah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia, mohon maaf, ruhaniyah ini, matanya hati ini buta terhadap Allah. Wong Allah itu dekat, Pak. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap barat, menghadap selatan, menghadap manapun. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di depanmu itu ada wajah Allah. Loh, kok kita selama ini tidak pernah tahu lah gitu toh? Allahu Akbar, yang kelihatan sajadah lah gitu toh? Mengapa demikian? Karena yang kau buat melihat adalah mata dohir. Ini loh ainul basyariyah. Gunakan ainul basyirah dengan mata hati ini, gunakan untuk melihat Allah. Berhubung mata hati kita itu terhijabi, terbelenggu oleh hawa nafsu, maka ruhaniyah kita, hati kita ingat selain Allah. Itu saya itu pekerjaannya Pak Bu belantik. Tahu belantik? Belantik kambing. Mriki apa namanya? Apa? Maklar kambing. Itu pekerjaan saya. Jadi saya beli kambing ke Pak petani, saya jual ke pasar, saya mencari badi, mencari laba. Itu namanya apa? Oke, kalau sana belantik. Saya tadi dapat kambing harga 3 juta itu sudah bagus. Saya beli 3 juta, saya bawa ke pasar, dibeli orang 3,5 juta, berarti saya laba 500. Untung nggih? Ketika saya tawarkan, dia yang membeli tidak menawar, langsung dibayar.
Sholat duhur saya Allahu Akbar, tadi kasihkan 4 juta, wong 3,5 nggak ditawar. Mengapa demikian? Karena hak ruhaniaku dihijabi nafsu lewat itu. Coba kalau ruhania sampai sudah ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku yakin Allahu Akbar, udah sibuk merasakan kehadiran Allah, sibuk merasakan meyakini semua gerak ini karena Allah, karena kambingnya sudah diusir oleh Allah, hilang hei kau kambing. Akhirnya ganti Allahnya, la taj'al ma Allah ilahan akhar, janganlah dalam hatimu ada selain Allah. Kata Luqman, surat Luqman ayat 13, ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik, jangan ada billah, selain Allah di dalam hatimu. Ya anak putuku, jangan kau menyekutukan Allah. Berarti saya tadi sholat, ketika sholat ada kambing, saya menyekutukan Allah dengan kambing. Hakikat loh, bukan syariat ini. Pandangan kacamata tauhid, bukan kacamata syariah. Pun salah paham. Sebab inna syirka, kata beliau Luqman, inna syirkah la zulmun adim, bila mana di dalam hatimu ada kambing, maka akan menggelapkan hatimu pada Allah. La zulmun adim, gelap hati kita. Atau perbuatan syirik itu adalah mbah buyuti dosa. Lah ngaten, lebih besar dosa yang dilakukan oleh ruhaniyah daripada dosa yang dilakukan oleh jasmaniah. Artinya dosa-dosa yang paling besar hanya satu, adalah syirik atau musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain, mengadakan Allah dengan yang lain. Padahal sudah jelas seluruh makhluk la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada surat Al-Isra. Barang siapa saat di dunia mangkana fi hadihi a'ma, hatinya buta terhadap Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun nanti akan buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap, lebih sesat lagi. Mohon maaf, jasmani kita ke kuburan ada yang menghantar, Pak Bu, saudara, anak dan lain sebagainya. Ruhani kita kembali kepada Allah sendiri, wa inna ilaihi rajiun. Kalau di dunia kita masih belum tahu jalan menuju Allah, maka jangan harap ruhaniyah bisa husnul, bisa wa inna ilaihi rajiun. Saya katakan, mana sih jalannya menuju Allah? Sholat itu jalan. Bisanya kita bertemu Allah harus berhakikat. Tanda kita berhakikat, mengimani semua apa yang ada aktivitas sholat itu semata-mata yang menggerakkan hanyalah Allah. Udah, itu aja terus dilakukan, nanti Allah sendiri yang membimbing Anda. Hada siratum mustaqim, dikatakan inilah jalan sirat yang tegas, sirat yang tegap, sirat yang tidak tolah-toleh, apa ya, gak menggok gitu loh. Sirat itu bisa dikatakan jalan, bisa dikatakan wat, mustaqim sing jejeg, tidak menggok. Artinya hati jenengan ojo tolah-toleh donya. Paham? Ikilah gara-gara gak toleh-toleh donya iki sampak kula kecantol ning Magelang Watu Congol. Dari Malang saya jalan kaki
sampai ke Magelang. Berapa hari itu? Gara-gara mukhlason, kamu kalau ingin ketemu Allah berangkat atau ke barat, jangan tolah-toleh. Padahal maksudnya gak gini. Sholat Anda, kencengkan niat Anda untuk bertemu Allah, realisasikan zikir. Yang kumaksud zikir, sadar, ingat sesungguhnya apa yang terjadi semuanya itu yang menterjadikan adalah Allah. Itu namanya zikir. Pun kencengi itu. Inilah cara untuk jenengan lepas dari belenggunya hawa nafsu. Yang kedua, surat Az-Zumar ayat 54. Ini lebih kenceng lagi Pak, ini Pak, lebih kenceng lagi. Dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adab. Lekaslah ruhaniyahmu itu, cari jalan untuk kembali pada Allah. Konteksnya ini adalah iman. Janganlah hatimu iman terhadap selain Allah di segala aspek apapun yang berperan. Jangan. Cukup hatimu mengatakan, merasakan hanya Allah yang sebagai sang yang berperan. Kita adalah laksana patung yang digerakkan oleh sang yang berperan. Sampai kenceng no ati sampean, itu namanya kembali. Jikalau jenengan boten purun kembali min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kematian ini datang, bagaimana ayatnya seterusnya? Summalatun sorun. Ruhaniyah kita ketika kembali tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk masuk di dalam zona ruangan yang terang benderang. Nggak bisa masuk kepada bolongan atau ruangan yang sangat gelap. Kalau kita tidak mau lekas ruhaniyah ini kembali untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, kita mulai akil balik, itulah setrat kita tinggalkan Allah. Yang laki suka perempuan, yang perempuan suka. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Jelas itu. Kita itu dihadapkan nafsu, nafsu menghadapkan kita terkait kesenangan dunia. Dihadapkan ruhaniyah, bagaimana maksudnya nafsu? Supaya jenengan ikut tinggalkan Allah. Anak yang belum balik, ikut setiap saat dan waktu, setiap detik itu makrifat terus pada Allah, bertemu Allah terus pada Allah. Dia itu, cuman kita tidak tahu. Tapi ketika kita akil balik, ini Pak, mulai ruhaniyah kita itu tinggalkan Allah, mengejar terhadap selain. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kalau kita sudah punya pasangan, sudah punya suami istri, apa yang kita cari? Anak. Setelah itu qanatiril muqantarah, harta benda, sandang pangan papan. Ini kita bercinta terhadapnya. Mohon maaf, ini kalau sebatas fisik nggak apa-apa. Ruhaniyah ini jangan ikut campur dengan urusan jasad. Wajib jenengan kerja, wajib punya anak, punya istri. Tergantung jenengan kerjanya, poksinya sebagai apa terserah. Tapi ruhaniyah sampean Bapak Ibu jangan ikut campur urusan jasmani. Ruhaniyah sampean iku illa liya'budun. Hanya menyembah pada Allah. Waktu sholat menyembah, waktu di luar aktivitas sholat tetap menyembah. Ada dasarnya, ada. Ini yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana Rasulullah?
Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah. Mulai pagi Pak Bu, beliau bangun tidur sampai sore. Sampai tidur beliau itu selalu berzikir pada Allah. Beliau berdagang tetap hatinya zikir. Beliau mandi tetap hatinya berzikir. Apalagi ketika sholat tetap hatinya berzikir. Yang ku maksud zikir di sini adalah ruhaniyah beliau, hati beliau masuk di dalam zikir sirul asror, kan jahri siri sirul asror fana'u dzikri, masuk di dalam sirul asror nafi isbat. Apa? Meniadakan selain Allah, sudah tidak beriman pada selain Allah. Dalam hal aspek pekerjaan apapun hanyalah Allah yang satu-satunya yang menggerak. Hati itu selalu sambung di situ. Ini Rasulullah. Bahkan tidurnya wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari tidak tedung blekok ketorokan, tidak tidur saja, dia bangun tahajud, sholat sunnah, hatinya tetap berzikir pada Allah. Ini beliau. Kita nggak bisa sempurna, ya paling nggak lah Pak 60% lah. Jangan sampai tidak. Aku yakin 60% awalnya terus menerus akan menjadi meningkat, itu nanti pasti meningkat. Belajarlah untuk khusyuk sholat itu bagaimana. Tirulah Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jasmani melakukan hukum syariat, rohani melakukan hukum hakikat. Apa? Hati hanya merasakan, meyakini apa yang timbul dalam diri kita semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari kita masing-masing. Tidak. Berarti kita tidak pernah mengakui. Justru kita mengakukan semuanya itu karena Allah. Itu caranya jenengan ben sholati isok genah, sholati mutung ibadah jenengan biar tambah mantap. Lakukan ini. Kalau buktinya nanti kalau tidak jenjem, kalau tidak bahagia, tidak damai hati sampean, ke Mojokerto ini bawah, antem pukul ke kepala saya kalau tidak seperti itu. Ini taruhan. Tidak, saya tidak akan memasalkan Anda pasal 170 atau yang lainnya, enggak. Ini taruhan. Kalau sholat sampai mengikuti seperti apa yang dilakukan Rasulullah atau sesuai dengan surat Al-Baqarah 238, kalau tidak sesuai, sana ke Mojokerto, damprat saya. Apalagi itu jenengan lakukan wassolatil wusta itu di aktivitas di luar sholat. Waktu jenengan nyuci baju, waktu jenengan masak, waktu jenengan apapun, lakukan dzikir tersebut. Lakukan dzikir tersebut. Malah lebih cepat sampai iki mang untuk bertemu Allah. Sekali lagi, sisa umur kita tidak tahu. Kembalilah pada surat Az-Zumar ayat 54 ya. Kembalilah lekas ruhaniyah jenengan untuk bercinta hanya pada Allah, untuk beriman hanya pada Allah sebelum kematian itu datang. Jikalau jenengan sudah sampai bertemu Allah sebelum kematian, mohon maaf, inilah yang dimaksud ketika idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, disebut husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin, berarti cara untuk menyempurnakan Islam kita harus masuk ke thariqah, memahami hakikat, baru bisa sampai ke makrifat. Dan atau
dikatakan kita itu menirukan mengikuti Rasulullah dengan kafah sempurna, jangan jasmaniyahnya saja yang sholat, tapi ruhaniyah juga harus bertemu Allah. Lakukanlah hal itu sebelum kematian kita datang. Udah, itu materinya sudah. Cuman sebelum masuk pada sesi yang kedua, tanya jawab, boleh berpesan saya? Boleh ya? Saya berpesan tidak terhadap siapa-siapa. Tadi saya katakan, jenengan saya anggap lebih dari saudara kandung. Tolong jenengan jangan mati dulu, jangan sedo dulu, sebelum hati jenengan estu betul-betul sudah kembali bertemu Allah. Yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau akan dijadikan kekasihnya. Alhamdulillah. Loh, ini ayat, ini Quran, tidak main-main. Hukum yang paling tinggi di versi umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Surat Ali Imran ayat 31 tadi, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, melepas cintamu terhadap selain Allah, maka Allah akan menerima cintamu dan kau akan dijadikan sebagai kekasihnya. Terus bagaimana ya Rasul? Kesalahan saya selama ini berpuluh tahun mencintai selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Lah ya penak toh. Iki Quran, tidak main-main. Makanya tadi saya katakan, saya berani taruhan, kalau jenengan betul-betul melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 238, mesti sholat sampai khusyuk. Enggak, pasti. Tapi semuanya harus belajar, dilatih. 2 rakaat mungkin entah setugel, tahu setugel? Setengah rakaat itu bisa, nanti selebihnya morat marit. Tapi jangan menjadikan jenengan berputus asa. Terus lakukan. Nyun sewu, sniper asalnya itu juga nggak bagus. Oleh karena dia itu sering belajar menembak, aku yakin akan jadi titis atau jadi baik. Seperti itu, logikanya seperti itu. Sholat sekarang gak khusyuk, lalu jangan besok terus gak sholat, jangan. Ya sholat terus, caranya bagaimana khusyuk terus begitu. Paham nggih? Bun, itu materi yang bisa kami sampaikan dan saya hidangkan. Kita masuk sesi tanya jawab. Apa yang sudah saya jelaskan barangkali ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Monggo, kami aturkan waktunya. Mungkin mic wireless tadi, wireless itu bukan? Nah, dikasihkan pada ibu bapak. Barangkali ada yang mau ini ibu, ada ibu yang tolong mic-nya dikasihkan satu. Ya. Nyampe. Nah, ke ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Mutiara, Ustadz. Iya. Saya mau bertanya, bagaimana cara mensiasati atau bersikir
dengan rohaniyah kita yang terbelenggu oleh hawa nafsu, agar bisa terlepas dengan cara kita terus berzikir dan masuk dalam meniadakan selain kepada Allah. Bagaimana cara berzikirnya dan bagaimana cara melafazkan zikir itu untuk bisa melepas dari terbelenggunya rohani kita dari hawa nafsu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu dari sini. Oke. Di dalam Al-Quran kita diajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang disebut zikir jahri. Yang pertama, zikir kita dikenalkan siapa Tuhan kita, umat Islam. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Disebut Allah. Bismillahi dengan menyebut, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kita di Islam lewat Al-Quran diajarkan, dikenalkan Tuhan kita namanya Allah. Oke. Yang kedua, kita diajarkan tauhid la ilaha illa huwa. Inilah yang kita katakan sebagai zikir sirri. Zikir sirri dikatakan sirri, kita ucapkan di dalam hati, tidak kita ucapkan di lisan, tapi dalam hati. Allah, 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 bersamaan dengan napas keluar masuk. Ada yang masuk hu, keluar Allah. Orang lain tidak akan tahu, karena ini dilafatkan, diucapkan di dalam hati. Itu disebut siri. Ini biasanya di dalam ajaran thariqah. Thariqah mutabaroh, mulai A sampai Z itu loh Pak Bu ya, thariqah itu loh.